wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak abang-abang sekalian? Baik. Di sini saya adalah seorang peksos. Saya akan menjalankan terapi kelompok. Sebelum kita memulai terapi kelompok, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sundari Putri. Umur saya kurang lebih 20 tahun. Rumah saya di Jalan Gedang Baru. Oke, saya ingin tahu nama kakak abang-abang sekalian, rumahnya di mana dan umurnya berapa, biar kita semakin dekat dan akrab. Boleh? Boleh. Saya dimulai dari kakak ini, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Jaya Saria, umur 20, tinggal saya di Jalan Besar Penjurusan. Nama abang kalau boleh tahu? Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hidayat, umur 26 tahun, alamat Jalan Dewa. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila, umur 22 tahun, alamat Jalan Rumah, Gang Pandu 5, Gang Sani Rujuk. Perkenalkan, nama saya Siti Baimuna, umur saya 19 tahun, alamat saya Jalan Gedang Baris, Gang Pandu 5. Jadi di sini kakak-kakak ini, 3 orang ini masih muda semua, cuma abang ini yang agak lebih tua dari kami ya. Jadi di sini kita kan akan menjalin terapi kelompok. Jadi di sini ada perjanjian ya kak. Bang, perjanjiannya itu kalau semuanya cerita kepada saya, kepada kalian semua, kita tidak boleh membocorkannya kepada siapapun, terutama kepada orang terdekat kita, teman, keluarga, dan kerabat. Ya, apakah berjanji semuanya tidak akan membocorkan? Setuju? Setuju dan bersedia. Dan bersedia? Sedia. Oke, berarti semuanya udah bersedia nih kan? Ya. Sudah bersedia. Sebelum mulai, kita baca doa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini biar kita rileks, tidak tegang kali, ini tegang kali, biar rileks ya. Saya ada games. Gamesnya ini gampang untuk kalian mencernanya. Oke, saya bagikan satu selembar kertas ini. Kalian gambar emoji dari sesuai hati kalian hari ini. Kalian yang sedih, senang, duka, ya seperti dari kakak ini. Ini saya kasih waktu berapa, 1 menit ya. Ini Kak. Untuk ini. Nanti saya tunjuk satu-satu orangnya untuk kalian menceritakan. Oke, semuanya sudah. Sudah sekali mukanya nih. Pasti banyak ya masalah mukanya datang sini. Oke, sudah semuanya. Saya mulai dari kakak Siti. Panggil namanya Siti aja, kan kita sebaya kan? Oke, Siti, kamu ada menggambarkan sebuah emoji apa kalau boleh kami tahu sekalian? Apa itu kalau boleh tahu? Gak ada duit. Gak ada duit. Setiap orang itu punya marah masing-masing. Apalagi gak ada duit. Pasti abang-abang kakak-kakak di sini kan juga sepertinya begitu kan? Kartunya juga kosong kan? Saya marah banget. Jadi marah kenapa? Kalau boleh kami tahu. Saya capek ya di rumah. Capek di rumah. Ya, kalau saya marah, saya pakai narkoba untuk ngilangin stresnya. Iya. Apa yang membuat kakak untuk memakai narkoba itu? Kan kakak di rumah kayak dimarahi. Kalau dimarahi kan kayak dimarahi sekedar. Kenapa harus menggunakan narkoba? Emang masalahnya seperti gitu ya? Sampai kakak menggunakan narkoba itu? Pak, ya kan saya nggak ada salah, bisa ada salah. Itu ini. Siapa yang terima coba? Nggak ada kan? Itu pasti. Tapi kan Jadi pikirannya enggak, pikiran itu dia, ada narkoba yang tes lagi sekali. Saya itu saya buat. itu kakak karena apa? Pengaruh kamu juga yang membawa kakak sekarang? Kemauan sendiri. Tapi kakak itu pun harus banyak sabar. Kakak kan tidak tahu apa yang
diisi pikiran sama orang tua kakaknya. Di pikirannya kan berbeda. Dan kakak kan masih usia 19 tahun. Di situ kan masih masa pubertasnya, belum dewasa kalau pemikirannya. Kayak saya contohnya, umur saya 20 tahun. Dan pemikiran saya juga belum dewasa seperti orang-orang pada umumnya yang saya juga dulu pas SMA sempat mikir juga pada kakak. Cuma lama-lama saya mengerti juga kenapa orang tua saya sering menyalahkan saya. Dan kakak sekarang banyak-banyak sabar kerja. Mana tahu kakak ke depannya orang tua kakak juga kakak untuk jadi orang yang lebih baik, berguna. Makanya mereka memang kakak seperti itu. Kakak menjelaskan aja kepada mereka isi hati kakak kayak apa gitu sama mereka. Mana tahu mereka mengerti kalau kakak bicara pelan baik-baik. Itu saran dari saya. Kalau dari Jihan, Anissa ada sarannya dan Abang ini? Saya juga mengenalnya sih. Iya. Tapi kan mulai sekarang jauhin aja kak. Karena kayak kakak ini kan sudah umur 19 tahun. Kakak baru tamat kan. Nah, baru 1 tahun tamat. Kakak mau kerja. Kalau kakak kerja tadi kantoran tuh harus diperiksa loh badan kita. Kalau kakak pakai narkoba, kakak nggak akan diterima untuk kerja dimanapun. Kecuali kalau kerja cuci piring. Iya. Makanya kakak sekarang kurang-kurangnya aja narkobanya. Kakak perbanyak minum-minum. Oh, hilangin narkoba, kakak minum susu, teh, ngopi lah, ngopi cantik di pinggir jalan banyak. Gak harus narkoba di sini. Karena kayak daerah bagian narkoba ya memang sih. Kakak pulang hidup sehat aja. Olahraga biar badan kakak makin bagus. Segitu aja saran kakak dari saya. Bagaimana kak? Sudah puas? Lega? Kepada Anissa boleh ditunjukkan apa yang kakak rasakan. Kalau boleh kami tahu. Apa itu kalau boleh kami tahu? Sedih. Sedih kenapa kak? Jadi saya disia-siakan. Jadi saya tuh disia-siakan. Sama siapa disia-siakan? Orang tua saya orang keluarga saya broken home. Saya pernah dibilang anak yang dipungut. Seperti itulah. Tapi dengan itu saya tidak memakai hal-hal yang seperti Kak Siti tadi itu. Saya tetap tabah kok, tapi itulah rasanya pendam di hati tuh, rasanya sedih dan berat kali dan makanya saya pergi ke sini untuk konsultasi sama kalian semuanya, sama-sama yang pakai sosnya. Itulah banyak saran dan motivasi. Terima kasih. Saran dari semuanya ada untuk kakak ini? Ada sama. Iya Pak. Harus kuat ya kak. Iya. Tapi Kenapa kakak bilang ada buangan? nggak tahu saya Kak. Kenapa kesalahan saya nggak tahu tuh Mungkin Kak. itu karena karena kakak dibawa kakak punya kakak? Nggak punya, saya anak tunggal Kak. Mungkin itu ibu kakak karena bercanda-bercanda aja bilang kan banyak orang tua sering bercanda. Mungkin kakak terlalu kosakatannya itu sensitif atau berat. Nggak bisa saya nggak bisa bilang kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Iya, lagi pun keluarga saya pun broken home Kak, keluarga saya orang tua saya. Tapi kan dari situ kakak belajar. Orang tua kakak kan kalau bicara itu kan tidak serius sekali. Kenapa kakak harus selalu mengambil hati? Kenapa tidak kayak cuek aja? Kayak kakak harus belajar jadi orang cuek gitu kayak. Saya pun Kamu udah- Anissa dibilang gini-gini kamu cuek aja kayak udahlah gini. Iya memang sedih ya. Cuman kalau misalnya kayak gitu kakak untuk belajar menjadi orang cuek. Jangan terlalu dipikirin kali. Kalau dipikirin nanti kakak bisa stres. Masuk rumah sakit kakak masih muda, masih umur berapa sih? 22 tahun. Masih muda mau jadi orang gila. Nah kan nggak mungkin kan kakak masuk akal di sini. Amin-amin Bapak. Iya makanya itu kakak sekarang mulai hidup sehat aja. Iya. Kakak harus belajar jadi orang cuek, tapi jangan cuek kali, jangan dingin kali kayak kulkas ya. Iya, Pak. Biasa aja. Siap Kak, iya. Makasih ya Kak buat semuanya. Iya. Belajar ya. Iya Kak. Untuk memulai kegiatan banyak di sini. Berdoa kepada Allah, bersedekah.
Ya, bismillah. Ya. Semoga dengan ini saya bisa jadi orang yang cuek, ya, yang ikhlas. Oke, pada kakak Jian boleh tunjukkan emoji kamu. Boleh, boleh. Itu sedih. Oke. Sedih kenapa kalau boleh saya tahu dan mereka tahu, Kak? Saya dari kecil dipasang di sempurna dari nilai Oke. Kalau dari kecil tentu harus menjadi sempurna. Apakah kakak-kakak, abang-abang sekalian untuk membuat motivasi kepada kakak ini Untuk pengajian ya. Nah, kalau emang orang tua kakak juga kayak gitu, aku bisa. Kalau biasanya kalau bukti kan, orang itu bisa buat mereka itu bangga dari masa sih kakak sendiri. nilai dari 5 aja udah dipukul ke sampai 100. Jadi kayak stres aja gunain sabun. Saya setuju dengan pendapat kakak ini harus menunjukkan, tapi di satu sisi kan kakak Jian ini dia mengalami agak kalau bisa dibilang trauma karena sering dipukuli oleh kedua orang. Tapi kalau bisa ngomong baik-baik kepada orang tua kakak, saya nggak bisa menjadi orang yang diinginkan. Apa caranya? Tapi respon aku apa bisa tetap jadi. Kalau misalnya Kak DRT juga menjadi-jadi sudah memukul kakak seperti rumah bang, sebaiknya Kak aduin aja kedua orang tua kakak kepada pihak berwajib atau kepada kami. Kakak mau melaporkan kedua orang tua kakak kepada kami biar kami tindak lebih lanjut. Kenapa orang tua kakak bisa melakukan itu kepada kakak? Itu apa namanya, anak-anak ini kan dilahirkan untuk dijaga, bukan dilindungi. Saya juga kan merasa-rasa Tapi kan orang tua kakak tidak kasih kepada kakak, kenapa harus dipukulin? Kenapa tidak bisa diomongin baik-baik, nak harus nilai segini, nak kenapa tidak pakai kata seperti kata yang saya bilang, kenapa harus dipukul? Apa ada marah pada orang tua si kakak kepada kakak pas kapan kakak membuat kesalahan apa yang mereka semarah itu? Kakak sering belajar gitu. Kakak bilang aja kepada orang tua kakak, intinya kan kakak sudah belajar menjadi yang terbaik. Kalau memang merasa kurang, buat santai aja, jangan lebih tegang-tegang di sini. Relax aja. Ya saya gunain sabu-sabu juga kayak bukan merasakan malah jadi kayak gitu. Iya, karena kayak itu sabun kakak kira bagus untuk kesehatan, tidak bagus. Lama-lama mata juga jadi hitam, jelek jadinya. Kurus jadi. Kamu kakak pendek jadi. Jadi kakak kayak pendengar itu kayak apalah dari kamu kok sampai kurus jadi cekung, mata cekung gitu kakak. Mau kan? Kakak kalau mau nilai sabu itu ya bermanfaat lagi. Cari pergaulan yang bagus, pasti kakak ikut teman. Kebanyakan dari yang saya alami menjadi selama ini menjadi Peksos ini, kebanyakan orang-orang tersebut itu sering ikut kawan. Apalagi di motor tuh sering malah belajar. Karena pergaulan kayak kakak yang kakak bilang tadi dituntut menjadi sempurna, menjadi itu, menjadi ini. Mereka tidak mampu, makanya mereka sering pergi dari rumah sempurna. Ada zaman sekarang yang sudah. Tapi kakak jangan harus ikut-ikutin itu ya, karena tidak bagus. Iya, tapi kan kakak belum sepenuhnya memakai itu, baru sebentar kan kak, belum bertahun-tahun kan bisa kakak tinggalkan dengan hal positif. Kakak masih pintar, saya tengok kakak cantik, pintar. Kakak banyak mendapat pekerjaan, ikuti aja pergaulan yang baik. Sini kan banyak tuh komunitas. Umur kakak masih 20 tahun, kakak bisa aja kayak kuliah tuh kan banyak ininya, kegiatan tuh. Kakak bisa ikuti itu, banyak.
Kalau kakak datang aja ke panti-panti sumbangan jajan anak itu lebih membutuhkan dia. Nanti saya Oke, segitu aja masukan saya ya Pak. Semoga bisa membantu Kakak dengan masukan kami. kasih ya Kak. Ya, pada apa? Emoji apa tuh? Udah kali. Bahagia. Oh, Apa ini lagi sih? bahagia kenapa Ibu? Saya udah melakukan saatnya. Oh, jadi abang datang ke sini ingin pamer gitu. Jadi Cuma bilang kalian tapi kan abang tahu nggak Pexos ini untuk apa? untuk menyelesaikan masalah. Iya, tapi kan tadi abang bilang bahagia, tadi tiba-tiba menyampaikan masalah. Saya sini pacaran karena saya beli dia. Oh, jadi kayak pacar abang itu setia kepada abang, tapi abang pada RT ini. Kenapa abang lakukan itu kepada pacar sendiri? Karena dia dibilang ini nggak mau. Oh, berarti abang orangnya emosian ya, nggak bisa memendam emosi. Iya, Abang orangnya emosian ya. iya kalau saya dibilang sih kayak gitu. Tapi kan abang bisa memilahkannya bagus-bagus, tidak boleh memukul perempuan karena perempuan yang di hatinya lemah lembut seperti sutra. Tidak boleh dipukul. Kuat loh, suaranya Di saya situ, tidak dengar. di situ saya KDRT tapi nggak terlalu kuat kali dalam saya mengapainya. Tapi kalau begitu ceweknya berarti masih ini kepada abang itu masih ini dia. Kalau misalnya cewek yang nggak betul-betul bangun itu tangannya abang. Janganlah abang kayak gitu. KDRT, coba perasaan kakak di KDRT sama cowok itu seperti apa? Biar abang ini tahu kayak mana rasanya cewek itu di KDRT. Nah, sekarang ini Kan cewek abang itu mungkin nggak mau Kak. Pasti ada alasan itu. Karena dia pernah di luar itu minum seperti alkohol gitu. Melarang dia pernah minum itu tapi tambah dibuatnya. tapi janganlah dipukulin bang. Ya, dia juga Bisa bisa dikasih ngasih tahu nasihat. baik-baik. Lain kali abang nggak kasih nasihat yang baik jangan KDRT. Kalau abang KDRT saya dengar, saya bisa laporin abang untuk cewek itu saya pihak berwenang. Karena itu sudah ini undang-undangnya ada. Jangan merasa cewek. Saya di sini cewek, saya merasa paling tersakiti kalau cewek-cewek di luar sana. Makasih ya kak Saya sarannya. cewek ya. Makasih semua sarannya. Iya, Jaga cewek Iya, Bang. Jaga yang baik-baik ya Bang. Nanti jaga dia hati, milih yang jaga lain aku yang mata, sakit. jaga rambut dan kuping ya bang. Tapi saya juga kok belajar Al-Quran dan Masya Allah. Berarti dari di sini dipasang perbaiki diri. Berarti abang sudah menikah? Apa sudah tunangan kalau boleh menikah? Oh, iya. Tanpa ada jam. Semoga lancar ya bang. Oke. Iya. Tapi nggak diundang. nanti lah kalau misalnya ada undangannya saya kasih ke kalian. Iya. Kita kan tahu. Iya. Oke, sekarang apa semuanya sudah lega? Lega sudah plong rasanya hati ini dan batin ini dan Bagusnya cerita. kalau semuanya sudah lega dengan masalah kalian ceritakan kepada kita semua di sini. Oke, sama pembahasan yang pertama tadi saya ucapkan sekali lagi, jangan ceritakan kepada siapapun. Oke, selanjutnya. Iya. Kak. Ya kak. Di sini lanjut saya ada game kedua untuk membuat kata-kata motivasi di hati kalian. Karena kan kalian tadi sudah membuat apa curhatan hati kepada kita semua. Jadi motivasi untuk kata-kata untuk kalian bisa dan untuk abang-abang ini input. Nggak usah dicatat kan dari mulut juga bisa. Kalau dicatat itu boleh. Dari kakak Tihan, apa motivasinya untuk diri sendiri? Kita pasti bisa tanpa rasa paksaan atau apa. Saya juga bakalan fokus ke diri dan saya juga harus lebih fokus ke diri sendiri. Usaha saya, dengan saya, pembicaraan orang tua saya akan saya benar-benar bisa. Abang Rahmat, apa motivasi Abang Rahmat? Saya tidak akan mengadek
mencintai lagi pacar saya dan akan menjadi lebih baik lagi. Untuk kakak Anissa apa motivasi diri sendiri? Buat saya, diri saya sendiri, saya tetap semangat dan mengacuhkan perkataan, bukan mengacuhkan perkataan, maksudnya cuekkan aja tapi nggak cuek-cuek kali lah gitulah. Untuk Kak Siti gimana? Untuk diri saya sendiri juga saya minta maaf karena tidak pernah itu marah selalu mengenalkan Allah. Jadi dengan saya bercerita tadi dan tidak salah nama kakak-kakak ini, saya berpikir kalau saya meninggalkan itu semua dan berubah dari diri yang lebih baik lagi dan bersabar. Kalau ada masalah di rumah, saya biarkan aja lah, tak peduli udah. Sudah lega hati ya semuanya kan? Sudah. Ditutup ya. Nanti kalau misalnya abang-abang kakak-kakak sudah punya rasa bahagianya sebelum datang ke sini, datang aja ke sini kita menceritakan keluh kesah. Kali ini kita menceritakan keluh kesah tahun depan kita menceritakan kebahagiaan kita masing-masing tentang tempat ini lagi. Semoga kita bertemu ya, semoga abangnya lekas menikah langgeng gitu. Amin ya Allah, amin amin amin. Mau kita kan? Iya. Benar ya bang? Iya. Kenean kita kenean. Baiklah, sampai di sini aja ya terapi kelompok kita. Kan ini kita sebelum pulang kan supaya kita lebih lega lagi, supaya lebih semangat lagi untuk menjalani hidup sehari-hari. Marilah kita memfokuskan untuk diri kita sendiri, tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke, sudah kita tutup ya. Untuk berdoa, kita berdoa nih. Berdoa selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam